Tapi kalau gimana kalau kita malah dihina atau enggak malah ditolak waktu kita mengingatkan seseorang itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Eternal hari ini. Nah, podcast kita hari ini mengambil topik tentang amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Bareng aku Alia, Aku Ben, yang akan menemani kalian pada podcast kita hari ini. Nah, Kak, apa tuh amar ma'ruf nahi mungkar? Amar ma'ruf nahi mungkar adalah perintah untuk mengajak berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, kita kan sering nih dengar konsep-konsep seperti ini. Banyak orang ingin menyeru kepada kebaikan, tapi tidak tahu cara yang tepat. Gimana ya cara menerapkannya di zaman sekarang tanpa terkesan menghakimi atau sok suci ya Kak ya? Tenang Kak, untuk ini kita bakal dibantu sama dua narasumber keren yang bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan kita mengenai amar ma'ruf nahi mungkar. Langsung saja kita sambut Kak Ais dan Kak Hasna. Assalamualaikum Kak Ais dan Kak Hasna. Waalaikumsalam. Senang banget bisa ngobrol di sini, diundang di sini, dan berkesempatan untuk memberikan ilmu. Semoga podcast kita hari ini bermanfaat untuk penonton-penonton semua ya. Amin. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Kan beberapa hari ini hujan badai terus kan ya? Alhamdulillah lancar sih Kak. Terus tadi kan sempat mendung hujan juga ya Kak ya. Tapi aku juga dengar ada berita pohon tumbang di sekitar sini. Agak was-was waktu mau datang ke sini. Alhamdulillah juga Kak Ais dan Kak Hasna sudah bisa datang dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke, Kak. Kan amar ma'ruf nahi mungkar itu mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Bisa nggak sih Kak Ais jelasin lebih rinci tentang amar ma'ruf nahi mungkar itu apa? Bisa banget dong. Jadi secara sederhana, amar ma'ruf berarti mengajak kepada kebaikan. Sedangkan nahi mungkar berarti mencegah keburukan. Nah, ini merupakan salah satu prinsip dalam Islam yang Allah sebutkan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 110 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'maruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhum fasikun. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kamu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar untuk beriman kepada Allah. Nah, jadi tugas ini bukan untuk ulama dan ustadz aja ya teman-teman, tetapi juga untuk semua umat muslim. Oh, berarti kita semua punya tanggung jawab ini ya. Tapi gimana ya caranya biar kita itu gak ada kesan menggurui atau enggak malah bikin orang jauh? Nah, ini yang sering jadi dilema Kak. Menyampaikan kebaikan itu harus pakai hikmah atau kebijaksanaan. Rasulullah SAW selalu mengajarkan bahwa dakwah harus dilakukan dengan lembut, bukan dengan cara memaksa atau menyalahkan orang lain. Jelas kan ya, sekarang masuk ke praktiknya. Kan zaman sekarang banyak tuh Gen Z yang malas diajak untuk berbuat kebaikan. Nah, menurut kalian gimana sih cara kita menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar yang efektif di zaman sekarang? Nah, jadi ada beberapa cara yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya yang pertama, gunakan bahasa yang baik. Misalnya, ketika kita punya teman yang mulai malas sholat, kita bisa mengajaknya dengan, ayo sholat bareng yuk biar makin semangat, dan bukan menghakimi dengan cara, kamu kok nggak sholat sih? Gitu. Nah, terus yang kedua, kita bisa dengan memberi contoh yang baik. Kadang contoh itu lebih efektif daripada nasihat. Karena kalau kita ingin orang lain menjadi lebih baik, lebih jujur, kita juga harus lebih jujur juga dong.
Terus yang ketiga, kita bisa memanfaatkan media sosial dengan bijak. Sekarang banyak orang tuh berdakwah dengan media sosial. Tetapi kita juga tidak boleh lupa untuk berhati-hati ya, karena kita tidak boleh menjatuhkan orang lain dan mempermalukan mereka dengan ilmu kita. Kemudian yang keempat, ada mendoakan orang lain. Kalian sudah berusaha tapi tidak berhasil, jangan menyerah dong. Doakan mereka, karena hidayah itu datangnya dari Allah. Aku setuju banget. Kadang kita tergesa-gesa ingin orang lain berubah, padahal perubahan itu butuh proses. Makanya harus sabar dan juga konsisten itu penting. Tapi gimana kalau kita malah dihina atau enggak malah ditolak waktu kita mengingatkan seseorang itu? Wajar banget nih Kak. Bahkan Rasulullah SAW yang akhlaknya sempurna pun ditolak saat berdakwah. Yang penting niat kita harus tetap lurus dan jangan sampai kita terbawa emosi. Ada loh kisah inspiratif Nabi, yaitu Nabi Musa dan Fir'aun, di mana Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menasihati Fir'aun dengan lembut, meskipun Fir'aun adalah penguasa yang zalim. Hal ini diceritakan dalam surat Taha ayat 43 sampai 44. Jika Nabi Musa saja diperintahkan untuk berbicara lembut kepada Fir'aun, apalagi kita manusia sesama muslim. Jadi kesimpulannya, amar ma'ruf nahi munkar itu tanggung jawab kita semua yang harus dilakukan dengan cara yang bijak ya. Betul banget tuh Kak, kita nggak bisa sembarangan menegur orang. Kita harus pakai hikmah dan akhlak yang baik. Mantap. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir podcast kita hari ini. Terima kasih Kak Ais dan Kak Hasna sudah memberikan ilmunya. Semoga kita bisa menerapkan amar ma'ruf nahi munkar dengan lebih bijak. Dan untuk teman-teman, semoga ilmu kita ini bermanfaat dan jangan lupa diterapkan di kehidupan sehari-hari ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.